Jadi gimana sih caranya biar kita gak malas belajar? Nah, sebenarnya gue pernah bikin video tentang ini di part 1. Lo bisa cek linknya di deskripsi. Di video itu gue ngomongin tentang jenis-jenis motivasi belajar. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang gimana caranya biar lo bisa mengubah motivasi lo menjadi motivasi yang benar. Sebelum lo lanjut, kalau lo gak tahu 1% itu apa, kita adalah startup pendidikan yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video ini, lo sedang ada di segmen sekolah. Oke, jadi apa sih yang bisa lo lakuin untuk mengubah dan meningkatkan motivasi belajar lo? Pertama, start with why. Pernah gak sih lo nanya ke diri lo sendiri, selama ini ngapain sih lo belajar gitu? Banyak banget orang yang bingung kalau ditanya atau nanya ke diri sendiri tentang hal ini. Dan kalau udah kayak gini, jangan-jangan ya alasan kenapa selama ini lo gak termotivasi atau gak semangat untuk belajar, ya karena selama ini lo belajar tapi lo gak tahu kenapa lo belajar. Lo gak tahu tujuan lo apa, lo gak tahu belajar itu buat apa, ya jelas lo jadi gak semangat dong. Ya ibaratnya lo melakukan sesuatu tapi lo gak tahu kenapa lo harus melakukan hal itu gitu. Makanya ini harus ditentuin segera. Buat tujuannya dari sekarang dan tulis sespesifik mungkin. Coba bikin tujuan belajar yang benar-benar itu dari keinginan dari diri lo sendiri. Misal, gue belajar karena gue pengen jadi psikolog. Atau gue belajar karena gue pengen punya skill keren biar nanti gampang untuk mencapai mimpi gue sebagai apa gitu. Dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk buat tujuan ini sespesifik mungkin. Biar jadinya jelas apa output yang mau lo capai nanti ketika udah belajar. Jadi belajar lo ini ada meaningnya nanti. Ada artinya. Dan ketika udah ada meaningnya, ini akan jadi motivasi buat. Karena ya kalau lo ngelakuin sesuatu tapi lo gak tahu artinya apa, gak tahu buat apa, ya gimana bisa semangat gitu. Makanya kalau gue rangkum, step pertama yang harus lo lakukan adalah pikirin apa tujuannya, spesifikin, dan tulis. Yang kedua, kalau lo emang ngerasa lagi stuck, ya udah gak apa-apa. Nonton YouTube aja dulu, kalau ngantuk ya udah tidur dulu bentar. Kasih waktu buat diri lo buat refresh. Jangan sampai lo ngantuk atau bosen atau stuck, tapi lo maksain terus untuk belajar. Ya jadinya nanti gak efektif, dan lo pun gak semangat ngelakuinnya. Gak apa-apa kok break bentar. Break 5 menit sampai sejam gak akan bikin nilai lo jadi hancur juga kan. Nah, dan ini sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, yaitu space repetition. Kalau gue biasanya kalau lagi stuck gitu ya gue jalan ke luar rumah, jalan beberapa menit, ngelakuin hal yang lain dulu, nonton YouTube dulu, atau mungkin makan dulu. Gunanya apa? Nah, biar otak gue ini ke refresh dulu. Karena kalau bosen dan dipaksain, bisa jadi kinerja otak yang asalnya 100% itu gak maksimal gitu. Dan mungkin aja ketika lo paksain, mungkin yang kepake kinerjanya cuma 50%. Nah, kalau ngantuk gimana ya? Tidur aja dulu 20 menit pakai alarm. Ntar pas sudah bangun dan semangat lagi, baru lo bisa lanjut lagi. Yang ketiga, fokus. Jangan sampai belajar lo keganggu gara-gara main HP. Matiin notif sosmed lo, matiin HP-nya, atau uninstall aplikasinya aja sekalian. Karena jangan-jangan selama sejam lo belajar nih, misal lo belajar sejam ya, waktunya itu nggak lo pakai semuanya buat belajar, tapi lo pakai buat buka sosmed beberapa menit. Gak kerasa aja sampai akhirnya ternyata belajar kita yang efektif tuh cuma 15 menit ternyata. Mendingan kalau lo mau buka sosmed, ya beneran buka sosmed doang gitu, lo waktuin. Misal 10 menit, tapi habis itu lo harus belajar 20 menit atau mungkin 30 menit tanpa distraksi apapun. Nah, kenapa harus fokus? Karena ya kalau kita fokus, kita akan masuk ke kondisi tubuh yang dinamakan kondisi flow, yaitu ketika kita lupa sama semua yang ada di sekeliling kita dan benar-benar fokus sama apa yang akan kita kerjain sekarang. Perasaannya tuh sama kayak kalau lo main game atau lo ngapain gitu, terus tiba-tiba lupa, lah udah jam segini aja gitu gua main game, atau lo gua ngapain kok udah jam segini ya, atau ngobrol sama orang gitu. Nah, state flow ini sebenarnya bisa juga lo alami pas lagi belajar. Cuman ya kuncinya itu, lo harus fokus. Kalau nggak fokus, maka mode flow ini nggak akan tercapai gitu.